Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa kembali di konten IBG Izin Bertanya Gus. Pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus, bagaimana hukumnya seorang khatib lupa untuk mengucapkan wasiat takwa? Sahkah sholat Jumatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Kaitannya dengan sholat Jumat, itu salah satu syarat sah sholat Jumat adalah didahului oleh dua khutbah yang sah. Inilah yang menjadi pembeda antara sholat Jumat dengan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Walaupun Idul Fitri, Idul Adha dan sholat Jumat adalah sama-sama sholat yang ada khutbahnya, tetapi kedua hal ini memiliki ketentuan yang berbeda. Kalau Idul Fitri dan Idul Adha dilaksanakan dengan cara sholat terlebih dahulu, baru disunnahkan untuk khutbah. Dan khutbahnya Idul Fitri serta Idul Adha itu hukumnya bukan wajib, tidak merupakan syarat sah dari sholatnya, tetapi hukumnya adalah sunnah. Artinya apa? Apabila terdapat pelaksanaan Idul Fitri dan Idul Adha, sholatnya 2 rakaat, tetapi tidak disertai dengan pembacaan 2 khutbah, maka sholat Idul Fitri dan Idul Adha-nya tetap sah, karena khutbahnya hukumnya adalah sunnah. Berbeda dengan sholat Jumat. Sholat Jumat dikatakan sah, syarat sahnya salah satunya adalah sholat Jumat harus didirikan setelah selesainya 2 khutbah yang sah. Artinya apabila terjadi sholat Jumat yang tanpa diawali dengan khutbah, atau sudah khutbah tapi menurut syariat tidak sah, maka otomatis sholat Jumatnya juga tidak dihukumi sah oleh syariat. Itu ketentuan yang pertama. Ketentuan yang kedua kaitannya dengan pertanyaan ini adalah rukun atau sesuatu yang wajib ada pada 2 khutbah Jumat. Ada 5 hal yang wajib ada dalam khutbah Jumat. Yang pertama adalah membaca puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya dengan ucapan alhamdulillah. Mengucapkan syukur kepada Allah ini harus ada di khutbah yang pertama, juga di khutbah yang kedua. Yang kedua adalah mengucapkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat kepada Nabi Muhammad harus ada di khutbah yang pertama, juga di khutbah yang kedua. Yang ketiga adalah ucapan wasiat takwa. Biasanya dengan ucapan usikum bitaqwallah. Wasiat takwa harus ada di khutbah pertama dan di khutbah kedua. Yang keempat adalah membaca 1 ayat Al-Quran yang memahamkan, boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua. Sedangkan yang terakhir, yang kelima adalah berdoa kepada kaum muslimin yang berhubungan dengan urusan akhirat, harus ada di khutbah yang kedua. Kelima ini wajib diperdengarkan oleh khatib dengan menggunakan bahasa Arab. Artinya kalau ada salah satu dari 5 ini yang tidak dilaksanakan, berarti rukunnya cacat. Di antara 5 berarti rukunnya cacat. Dan apabila cacat terhadap rukun khutbah Jumat, maka konsekuensinya khutbah Jumatnya dihukumi tidak sah. Konsekuensinya maka sholat Jumatnya juga tidak sah. Maka apa yang kita lakukan? Ada berbagai sudut pandang. Yang pertama, kalau kita sebagai orang yang menjadi takmir masjid atau orang yang bertanggung jawab terhadap masjid tersebut, ini masjid adalah masjid kita, kita termasuk salah satu takmir di dalamnya. Berarti ada apa di dalam masjid tersebut, kita ikut bertanggung jawab. Maka ketika kita mendengarkan ada khatib yang ketika khutbah pertama kemudian duduk, kita sadar dari awal sampai akhir kita tidak tidur, menyimak apa yang dikatakan oleh khatib, dan kita yakin bahwa khatib sejak awal khutbah pertama sampai duduk istirahat belum mengucapkan wasiat takwa sama sekali. Padahal wasiat takwa
wajib diucapkan di khutbah pertama juga di khutbah kedua. Maka kalau kita sebagai takmir masjid, sudut pandang sebagai takmir masjid, maka ketika khatib itu duduk, kita wajib untuk menyampaikan kepada khatib, Pak Khatib, Pak Ustadz, mohon maaf, saya mewakili takmir masjid, mohon agar kiranya khutbahnya diulang. Loh lah kenapa? Tadi ada satu rukun yang belum terucapkan. Apa itu? Rukun wasiat takwa. Daripada sholatnya satu masjid tidak sah semuanya karena khutbahnya tidak sah. Itu kalau kita sebagai orang yang menjadi takmir masjid. Sudut pandang yang kedua, apabila kita menjadi jamaah biasa, yang ketika itu suara kita tidak didengar, pendapat kita tidak diperhatikan, maka daripada ribut, daripada konflik, yang penting kita memikirkan bagaimana sholat kita dan sholat orang yang berada bersama-sama dengan kita. Contohnya sholatnya anak kita, sholatnya teman kita, apabila kita satu keluarga dan lain sebagainya, maka solusinya adalah keluar dari masjid tersebut dan mencari masjid lain yang sholat Jumatnya belum selesai. Apabila masih nututi, apabila masih nyanda, maka sah sholatnya. Tetapi apabila ternyata ketika keluar dari masjid, masjid-masjid sekitarnya juga sudah selesai semuanya, maka kita melaksanakan sholat duhur 4 rakaat. Sudut pandang yang terakhir, yang ketiga adalah sudut pandang apabila kita sebagai seorang khatib, maka silahkan menyiapkan materi sebisa kita. Silahkan menyiapkan materi sebagus mungkin yang dapat kita siapkan. Tetapi jangan lupa, materi yang bagus tadi jangan sampai membuat kita lupa terhadap 5 rukun khutbah tadi. Maka 5 rukun khutbah ini wajib kita penuhi agar khutbah kita dihitung sah, dan kalau sah, insya Allah salat Jumatnya juga dihukumi sah oleh syariat. Demikian jawaban dari kami, semoga bisa menjadi jawaban yang utuh untuk semua pendengar dan yang menyaksikan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.